Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para santri yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita memulai dan membuka ulang rutinan kita pembacaan Maulid Nabi di Majelis Al-Quran wal Maulid Pesantren Ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan kecintaan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini Ayahanda Ki Basri Alawi tidak bisa menyertai kehadiran kita di tempat ini karena beliau sedang istirahat karena sedikit kesehatannya terganggu. Jadi malam hari ini beliau tidak bisa menyertai kita di tempat yang sangat mulia ini, Yayasan Pendidikan Ilmu Al-Quran YPIGI. Namun kita tetap berharap, pertama mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan, diberi kesembuhan, dan juga diperpanjang usianya sehingga dapat menyertai hari-hari kita dalam menuntut ilmu dan mencari pahala serta mengharapkan barokah. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebagaimana rutinan kita setelah pembacaan Maulid Al-Habsyi, yaitu Maulid yang digubah oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka dilanjutkan dengan pembacaan kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Pada penutupan pengajian kita itu saya membacakan buku beliau terkait dengan beberapa faham-faham yang bermekaran di Indonesia saat Mbah Hasyim Asy'ari masih hidup. Nah, untuk mengulang sedikit di antara dari aliran-aliran yang dinyatakan sesat oleh Mbah Hasyim Asy'ari atau min ahlul bid'ah, termasuk orang pelaku bid'ah adalah wa minhum, di antaranya kata Mbah Hasyim Asy'ari adalah firqatun yatba'una ra'ya Muhammad Abdu wa Rasyid Ridho wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad ibn Taimiyah wa Tilmidaihi ibn Al-Qayyim wa ibn Abdul Hadi, yaitu aliran yang dimotori oleh Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho. Itu aliran yang dimotori oleh Muhammad Abdu dan Rasyid Ridho, yang mereka itu mengambil dari bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi As-Saudi. Kemudian juga mereka mengambil dari bid'ahnya Syekh Ahmad Ibn Taimiyah dan kedua muridnya itu Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Itu yang ditulis dan diterangkan oleh Mbah Hasyim Asy'ari yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka malam hari ini akan saya lanjutkan pembacaan kitab beliau agar sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-allama al-syekh Muhammad Bakhit al-Hanafi al-Muti'i fi risalatihi al-musamma Tadhirul Fuad min Danasil I'tiqad. Wa hadzal fariq qad ibtuliya al-muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafa.
fakanu wasmatan wa zulmatan fil muslimin wa udwan fasidan yajibu qat'uhu hatta la yu'dil baqi fa huwa kal mazlumi yajibul firaru minhu fa innahum fariqun yal'abuna bidinihim yadhummuna al-ulama salafan wa khalafan wa yaquluna innahum ghairu ma'sumin fala yanbaghi taqliduhum la farqa fi dhalika bainal ahya'i wal amwat wa yad'anuna 'alaihim wa yulquna syubhat wa yadharunaha fi 'uyuni basairi du'afa lituhmi absarahum an uyubiha ula yaksuduna bidzalika ilqa al-adawati wal baghdha bi hululihim al-jawwa wa yas'auna fil ardi fasada wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun yas'umuna annahum qa'imuna bil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar khaduna an-nasa 'ala ittiba'i syar'i wa ijtinabil bid'ah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Itu pelajaran yang hari ini akan saya terangkan. Secara ringkas Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan oleh para pengikut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho dan juga para pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, Syekh Ibnu Qayyim dan Syekh Ibnu Hadi itu tiada lain telah bertentangan dengan pendapatnya para ulama dunia dari masa ke masa dan juga pendapatnya atau amalia umat Islam di segala tempat atau di mana saja berada. Jadi kelompok ini dulunya kecil. Kelompok ini berbeda pendapat di dalam amalia. Di antaranya yang dulu pernah saya terangkan adalah kelompok Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho serta yang diikutinya itu menyatakan orang yang musafir ke Madinah khusus untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang yang berziarah itu meyakini bahwa apa yang dilakukan itu mendapatkan pahala. Maka kata kelompok Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu pendapat yang salah. Bahkan orang yang berangkat khusus pergi ke Madinah untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, menurut Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho itu adalah perbuatan haram. Na'udzubillah. Jadi ini jelas kita umat Islam, ya alhamdulillah saya juga di Madinah hidup 3 tahun. Orang yang ziarah ke makam Nabi itu tidak ada henti-hentinya. Setiap Masjid Nabawi dibuka mulai dari menjelang sholat subuh, atau kalau sekarang kurang lebih hitungan di Indonesia ya, barangkali ya, mulai jam 2 malam sampai kurang lebih jam 9 malam kalau hitungan Indonesia. Itu nggak ada orang yang tidak berziarah. Artinya hampir tidak pernah ditemukan makam Nabi itu sepi. Tapi setiap saat ada orang berziarah makam Nabi Muhammad SAW. Mulai dari para ulamanya sampai juga kalangan awam umat Islam, mereka rata-rata berziarah ke makam Rasulullah SAW. Itu diharam-haramkan. Dikatakan haram. Kalau haram berarti berdosa. Jadi menurut mereka orang yang berziarah ke makam Nabi itu berdosa. Kalau menurut kita justru berpahala dan dianggap ibadah. Nah, ada seorang alim bernama Syekh Muhammad Bakhit Al-Hanafi, mengarang kitab yang namanya Tadhirul Fuad. Beliau mengatakan itu kelompok yang tadi yang sekarang lebih trending dikatakan sebagai kelompok Wahabi ya. Kelompok Wahabi juga menisbatkan diri sebagai kelompok Salafi menurut mereka. Kalau kita mengatakan itu adalah kelompok Wahabi, kata Syekh Muhammad Bakhit bahwa kelompok ini telah menguji menjadi musibah bagi mayoritas umat Islam. Jadi menguji umat Islam dunia. Artinya banyak umat Islam yang terpengaruh dengan kelompok ini. Jadi ikut pemahaman yang salah di beberapa tempat begitu. Maka orang-orang yang ziarah ke makam Rasulullah SAW diharam-haramkan, bahkan dibid'ah-bid'ahkan,
dikatakan sesat. Ziarah ke makam Nabi dikatakan sesat. Ini jadi telah menyesatkan ya, kelompok ini menyesatkan. Kemudian keberadaan kelompok ini juga ada ya sejak zaman tersebut, sejak keberadaan Ibnu Taimiyah. Sejak keberadaan Ibnu Taimiyah itu sudah ada kelompok tersebut. Yang mungkin sekarang sekitar 400-500 tahun yang lalu ini sudah ada. Ya, pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan pendapatnya para ulama terdahulu. Kata Syekh Muhammad Baqir, sesungguhnya kelompok ini ibarat tubuh ini. Kalau umat Islam ini tubuh atau manusia, maka ini menisbatkan pada Islam. Tapi sesungguhnya ini dianggap salah satu dari anggota tubuh. Jadi kalau tubuh ini kan lengkap ya, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki ya ada tangan, kayak gitu ya. Ini dianggap tangan lah. Tapi tangannya ini sakit. Dan sakitnya ini sudah sakit parah yang menurut Syekh Muhammad Baqir selayaknya diamputasi. Selayaknya diamputasi. Agar apa? Ya misalnya kalau ada orang kena penyakit gitu ya, lepra misalnya, atau penyakit yang kena tetanus misalnya, atau penyakit gula yang sudah membusuk, nah itu kalau nggak dipotong, ini bisa menggerogoti tubuh yang lain. Maka selayaknya kalau ada kelompok ini menurut Syekh Muhammad Baqir tidaklah dipotong, jangan diberi kesempatan begitu maksudnya. Ya, jangan diberi peluang. Kenapa? Kalau kita sedang sakit, ada tangan kita misalnya, ibu jari kita ini sakit membusuk. Ini kalau dibiarkan akan merantak terus sampai mengenai seluruh tubuh. Maka menurut ilmu kedokteran sebaiknya dipotong begitu. Ya. Nah kalau aliran ya nggak bisa dipotong, artinya ditinggalkan, jangan sampai diikuti. Bahkan anggap saja, kata Syekh Muhammad Baqir, ya, anggap saja ini kal majdumi, seperti penyakit lepra. Yajibur firar minhu, yang kalau ada orang di suatu tempat gitu ya, terjangkit penyakit lepra, kemudian ada orang sehat di tempat itu, satu dusun misalnya, maka seharusnya yang sembuh ini pergi dari dusun tersebut. Kenapa? Karena lepra ini menular. Lepra itu penyakit menular. Kalau orang kena lepra itu misalnya jari jemarinya kena lepra itu bisa terpotong satu-satu, merotol satu-satu ya. Nah, begitu, copot satu-satu. Nah ini menular. Maka diperintahkan untuk lari sejauh-jauh dari penyakit lepra tersebut agar tidak tertular. Lah, akidah atau aliran yang dibawa oleh Muhammad Abdur dan Rashid Ridho menurut Syekh Muhammad Baqir ini seperti suatu tempat ada musibah kena lepra, sedangkan di situ ada orang sehat, maka yang sehat ini hendaklah segera menjauh. Begitu maksudnya. Kenapa? Ya, karena penganut Muhammad Abdur dan Rashid Ridho, keduanya itu mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pencetus aliran Wahabi yang ada di Saudi. Itu mengatakan begini, bahwa ulama-ulama terdahulu yaitu setelah Rasulullah wafat, di antaranya para sahabat, kemudian juga para tabi'in, kemudian ulama-ulama salaf terdahulu, mereka ini ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat banyak yang ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, oh itu orang-orang terdahulu itu bukan orang yang maksum. Maksum itu terjaga. Sedangkan yang maksum itu hanya para nabi dan para rasul saja. Maka para sahabat itu pun ya banyak salah, para tabiin banyak salah, ya, para ulama-ulama salaf juga mungkin salah. Kenapa? Karena mereka berziarah ke makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga salah dan berdosa. Karena itu jangan diikuti. Itu pengakuan dari aliran Wahabi. Begitu kurang lebih. Nah ini dikatakan oleh orang-orang Wahabi bahwa tidak ada bedanya ulama-ulama yang
wafat maupun yang hidup, kalau mereka masih suka ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka sesungguhnya kata aliran Wahabi ini, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Nah, dengan ucapan-ucapan semacam itu, maka kelompok Wahabi tidak sadar kalau mereka ini sebenarnya telah menghina umat Islam, bahkan menghina ulama-ulama yang lebih dahulu. Paling tidak ulama-ulama di kalangan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, para a'immah. Itu dikatakan tidak ngerti agama, sesat mereka. Naudzubillah min. Nah, karena itu hendaklah kita umat Islam yang memahami atau menyadari sesungguhnya kita yang bermazhab Asy-Syafi'i di dalam berfikih dan bermazhab akidahnya Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kemudian kita juga penganut salah satunya adalah mazhab tasawuf, di antaranya Imam Ghazali, ya, di antaranya Syekh Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, ya. Itu meyakini kebenaran antara lain yaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabat, oleh para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ulama-ulama yang 4, yaitu sama Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Mereka ini ahli ziarah kubur. Mereka ini ahli ziarah makam Rasulullah SAW, dan juga mereka adalah ahli ziarah ulama-ulama terkemuka. Itu yang kita ikuti. Di dalam sebuah hadis, memang hadis ini bukan hadis sahih, tapi bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Siapa orang yang ziarah ke makamku, kata Nabi Muhammad SAW, maka dia kelak akan mendapatkan syafaatku. Maka wajib atasnya untuk mendapatkan syafaatku. Karena itu kita kalau ada kesempatan untuk berziarah atau sedang pergi ke Makkah, ke Madinah, mungkin untuk umroh, mungkin untuk haji, maka jangan mengikuti pendapat Wahabi yang mereka melarang ziarah makam Rasulullah SAW, tapi kita mengikuti ajaran para ulama atau jumhurul ulama, mayoritas ulama yang menganjurkan kita untuk tetap ziarah makam Rasulullah SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini sedikit dari ringkasan apa yang saya baca tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita ditakdirkan untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sampai ke kota Makkah untuk berumrah dan berhaji. Mudah-mudahan kita sampai ke kota Madinah untuk bisa berjumpa dan juga berziarah ke makam-makam Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kegiatan kita ini diridhoi oleh Allah SWT dan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.